Halo teman-teman, di sini kami akan sedikit menyinggung mengenai gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan psikologi biasanya terjadi pada masa remaja dan terkadang dimulai pada saat awal masa kanak-kanak. Namun, hal tersebut yang mendasari terjadinya sebuah gangguan perkembangan pada saat ini merupakan faktor dari adanya permasalahan yang sulit diatasi pada usia yang masih sangat muda yang bisa dikatakan menjadi pemicu gangguan perkembangan di dalam psikologi. Pada usia anak-anak, gangguan yang terjadi biasa dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada gangguan eksternalisasi, di mana gangguan ini biasanya terjadi pada beberapa tingkah laku, contohnya seperti agresivitas, ketidakpatuhan, overaktif, impulsif, dan lain-lain. Gangguan ini biasanya masuk pada gangguan attention deficit atau hyperactive disorder. Selanjutnya ada gangguan internalisasi. Gangguan ini biasanya terjadi pada tingkah laku seperti kecemasan, depresi, dan lain-lain. Gangguan ini masuk ke dalam kategori gangguan mood dan perkembangan. Sedangkan gangguan itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Untuk itu, di sini kita akan membahas mengenai gangguan perkembangan dalam psikologi abnormal. Di antaranya, yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan suatu situasi atau keadaan rasa khawatir yang dirasakan oleh seseorang tentang sesuatu hal buruk yang akan terjadi nantinya. Gangguan kecemasan ini berdasarkan tipe-tipenya dibagi dalam beberapa macam. Di antaranya ada agorafobia. Selanjutnya ada gangguan mood. Gangguan mood merupakan suatu keadaan yang biasanya terjadi di dalam psikologi seseorang. Gangguan tersebut juga bisa berlangsung sangat lama dan parah. Hal tersebut tergantung dari seseorang tersebut apakah dapat memenuhi tanggung jawab atau tidak di dalam keadaan normal. Selanjutnya, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan cara atau perilaku yang berkaitan dengan diri orang lain, sehingga dapat menghalangi untuk penyesuaian dengan ketentuan eksternal. Poin selanjutnya adalah gangguan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap suatu zat. Biasanya, gangguan ini terjadi pada penggunaan yang berulang dan konsekuensi yang dapat dihadapi seseorang. Selanjutnya, ada gangguan makan. Gangguan ini biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami beberapa penyakit seperti tanda-tanda anoreksia nervosa, bulimia nervosa, gangguan makan berlebihan atau biasa disebut dengan obesitas. Poin selanjutnya adalah gangguan identitas gender. Gangguan ini biasanya pada diri seseorang yang mengalami ketidaksesuaian terhadap dirinya sendiri. Poin ke-8 adalah skizofrenia. Gangguan psikologis ini biasanya dikait-kaitkan dengan penyakit kegilaan atau sebuah penyakit mental. Biasanya pada diri seseorang yang menderita penyakit ini akan menimbulkan perasaan takut. Selanjutnya, ada gangguan perkembangan pervasif. Gangguan perkembangan pervasif merupakan salah satu gangguan perkembangan yang memiliki tanda-tanda yang sangat signifikan pada perilaku pada perkembangan seseorang. Selanjutnya adalah gangguan intelektual atau retardasi mental. Gangguan ini merupakan terjadinya sebuah penurunan atau keterlambatan pada kemampuan intelektual seseorang yang adaptif. Selanjutnya ada gangguan pemusatan terhadap
perhatian, dan perilaku bermasalah. Pada gangguan ini biasanya mengacu pada permasalahan perilaku yang masuk ke dalam attention deficit hyperactive. Selanjutnya adalah gangguan komunikasi. Gangguan ini biasanya terjadi ketika adanya kesulitan untuk memahami dalam penggunaan sebuah bahasa. Gangguan selanjutnya adalah gangguan belajar. Pada gangguan ini, biasanya yang paling umum terjadi adalah gangguan disleksia, di mana 80% dalam kasus tersebut bisa saja dialami oleh seseorang yang memiliki kesulitan dalam membaca. Sedangkan gangguan yang terakhir adalah gangguan kecemasan dan depresi. Pada gangguan ini merupakan sebuah kecemasan dan juga ketakutan yang biasanya terjadi pada remaja dan orang dewasa. Gangguan ini tidak menjadi berlebihan apabila tidak menggunakan fungsi akademik atau hubungan sosial seseorang. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.